Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menampilkan diagram batang dan diagram lingkaran dengan menggunakan software Minitab. Misalkan di sini kita masih punya data yang sebelumnya, kita ingin mengetahui gambaran umum dari jenis kelamin dan agama dengan menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran. Sebelumnya, perlu saya berikan informasi bahwa diagram batang itu adalah diagram yang merepresentasikan jumlah ataupun persentase dari kumpulan data yang kita peroleh secara keseluruhan. Sementara itu, kalau diagram lingkaran itu adalah diagram yang merepresentasikan kumpulan data yang kita peroleh dengan bentuk lingkaran untuk merepresentasikan persentase dari kumpulan data yang kita peroleh. Kita mulai saja untuk menampilkan kumpulan data. Untuk contoh ini kita ingin melihat diagram dari jenis kelamin dan agama. Kita klik graph, kemudian pilih bar chart. Kalau bar chart ini untuk diagram batang. Kalau pie chart ini untuk diagram lingkaran. Untuk contoh kayak ini kita pilih bar chart terlebih dahulu. Kemudian di sini ada count of unique values. Ini count of unique values kita pilih karena kita ingin mengetahui berapa jumlah dari kumpulan data yang kita peroleh. Untuk jenis kelamin, misalkan prianya ada berapa, wanitanya ada berapa. Begitupun juga untuk agama, ada berapa yang beragama Islam, ada berapa yang beragama Kristen, dan ada berapa agama yang beragama Hindu. Kalau a function of variables, berarti di sini kita ingin mencari misalnya yang pria rata-rata umurnya berapa, kemudian yang Islam rata-rata berat badannya berapa. Jadi nggak berupa jumlah, melainkan kita representasikan sebagai nilai fungsinya. Kalau values from a table, berarti ini nanti penyusunan tabelnya nantinya akan sedikit berbeda. Untuk contoh ini kita hanya menggunakan dua ini saja, nanti yang satunya bisa kalian lakukan eksplorasi. Kita klik count of unique values, kemudian pilih simple, kemudian klik OK. Contoh di sini tidak ada, kita hanya menampilkan untuk variabel jenis kelamin, pilih select, kemudian klik agama, select. Selanjutnya kita bisa langsung klik OK. Nah, nantinya di dalam output Minitab kita bisa melihat tampilan variabel jadi jenis kelamin dan juga agama. Untuk variabel jenis kelamin ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang pria itu ada 4, untuk wanita ada 3. Sementara itu untuk yang beragama Hindu di sini ada 1, yang Islam ada 4, yang Kristen ada 2. Kalau misalnya kita ingin menambahkan angka di atasnya, di sini kita bisa melakukan sedikit eksplorasi dengan cara kita klik kanan, kemudian pilih add, kemudian dipilih data label, kemudian pilih use value label, kemudian klik OK. Nah, nantinya di sini ada angka 4 seperti ini ya. Jadi angka 4 di sini menunjukkan ada berapa banyak untuk yang pria dan wanita secara detailnya. Begitupun juga untuk yang agama, ada agama Hindu, Islam dengan Kristen. Kita ingin menampilkan angka label seperti yang ada di diagram batang jenis kelamin. Ingat, kita klik kanan, kemudian pilih add, kemudian pilih data label, kemudian use value label. Perlu diketahui kalian klik kanannya itu adalah pada di salah satu batangnya saja. Misalkan saya klik kanan di batang bagian yang beragama Kristen, kemudian klik add, kemudian pilih data label, kemudian label type-nya dipilih use value label, klik OK. Dan nantinya akan muncul di sini 4, 3, 1, 4, 2. Kemudian mungkin kalian bisa melihat bahwa teks di sini ya agak kecil. Ini bisa kita perbesar dengan cara kita klik kanan pada salah satu teks di sini. Kita klik kanan,
karena dia akan otomatis terpilih di duanya. Kemudian kita bisa klik grab option. Nah, kalau grab option di sini dia hanya menampilkan apakah mau disajikan dalam persen atau tidak, ya, dan juga urutannya berdasarkan terkecil, terbesar, atau defaultnya. Kalau kita pilih increasing Y, maka ini susunannya jadi berubah. Jadi yang dipilih itu adalah dari susunan urutan si value Y-nya ini. Jadi di sini yang terkecil, di sini terbesar. Kalau kita ulangi lagi, kemudian dipilih grab option, kita pilih decreasing Y, maka jadi berkebalikan. Ini juga halnya bisa kita terapkan. Kita klik kanan pada salah satu label yang ada di chart agama, klik kanan, kemudian grab option, kita pilih increasing Y, maka yang dipilih susunannya berdasarkan urutan dari nilai terendah sampai tertinggi. Hal yang sama juga kalau pilih decreasing Y, maka ini juga terbalik juga. Kemudian kalau ingin normalnya, pilih default. Default ini disusun berdasarkan abjad dari kategoriknya. Nah, untuk kita bisa merubah tadi ya, besar atau kecilnya label, tinggal diklik kanan, kemudian dipilih edit data label. Di sini kita bisa mengatur font yang ingin kita inginkan. Biasanya nanti kalau di dalam praktikum kalian ya, ataupun nanti di tugas akhir, kalian kan harus mengikuti format penulisan tugas akhir ya. Biasanya pada umumnya format penulisan tugas akhir itu fontnya Times New Roman. Cari Times New Roman, kemudian ukurannya itu biasanya ke 12, kemudian diklik OK, maka dia akan menyesuaikan ukurannya di sini. Cara yang sama, kalian klik kanan pada salah satu nilai, kemudian klik edit data label, disesuaikan dengan fontnya, kemudian klik size-nya ya. Ini bisa kalian pilih stylenya yang ingin kalian inginkan. Untuk pewarnaan juga sebenarnya bisa kalian pilih sesuai dengan warna yang kalian inginkan ya. Kemudian diklik OK. Berikutnya juga misalkan di sini terpotong ya. Kalian ingin menghapus bagian sisi atas ini, garis-garis di sini, ini juga bisa dengan cara kalian klik kanan, kemudian klik edit data region. Mungkin di sini ya, mainkan di klik kanan di bagian atas ini ya. Jadi kalau kalian klik garis, klik kanan pada bagian garis X scale, kemudian klik edit X scale. Kemudian di sini di bagian height diuncik plus saja, maka dia tidak akan tertampil. Sama halnya dengan yang bagian kanan, ini tinggal kita klik kanan, klik edit Y scale. Di bagian show diuncik plus height-nya di bagian axis line, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita pengen backgroundnya ini tidak berwarna abu-abu, melainkan warnanya putih. Tinggal klik kanan pada background warna abu-abu ini, kemudian klik edit figure region. Kemudian di bagian custom, ini dipilihnya itu fill pattern-nya dipilih yang ini ya. Kemudian background color-nya itu dipilih putih. Kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah muncul tampil seperti ini. Jadi backgroundnya putih supaya kita bisa enak melihatnya. Kalian juga misalkan ingin menghapus chart of jenis kelamin ini, tinggal delete saja. Biasanya kalau untuk di bagian tugas akhir ini kan judul ini kan tidak terlalu penting ya. Biasanya nanti kan ya namanya kita memberikan caption itu kan biasanya di bawah ini ada keterangan gambar satu, judulnya apa.
Kemudian di sini ada count. Ini kan kita nggak mau ada tulisan count dalam bahasa Inggris ya. Kita kan pengennya kalau di dalam laporan nilai itu semuanya berbahasa Indonesia. Tinggal klik kanan saja pada tulisan count, kemudian pilih edit the access label. Nah, di sini di bagian count, ini tinggal kita isi misalkan jumlah responden, contoh ya. Atau bisa kalian sesuaikan dengan kasusnya, misalkan mahasiswa. Kalau di sini kan tadi di tabel ininya mahasiswa. Nanti font-fontnya juga kalian sesuaikan dengan format yang ada di tugas akhir kalian ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Sama halnya untuk mengubah font yang lain juga tinggal diklik kanan, kemudian pilih edit scale, kemudian font, pilihnya Times New Roman dengan cara yang sama. Untuk jenis kelamin juga sama. Tinggal diklik kanan, edit access label, pilih Times New Roman, klik OK. Kalian juga untuk yang gambar ini bisa pindahkan ke Word dengan cara klik kanan, kemudian klik kanan pada luaran grafiknya ini, klik kanan, kemudian pilih copy graph, kemudian masukkan ke Word kalian, kemudian kalian bisa paste. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin kalau kalian sekilas ini kan ada kotak garis di sini, ini bisa kalian hilangkan dengan cara kalian bisa lakukan cara yang sama dengan klik kanan pada di luar grafik ini, misalnya di sini, kemudian pilih edit figure region. Di sini ada border and fill line, ini pilih custom, colornya itu dipilih putih, klik OK, kemudian diklik kanan lagi pada di luar grafiknya, kemudian klik copy graph, kemudian kita bisa paste di bawahnya sebagai perbandingan kita. Nah, jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada perbandingan antara yang dikasih garis dan yang tidak dikasih garis. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini. Nantinya kalian bisa melakukan praktek untuk yang bagian chart of agama dengan cara yang sama, supaya nanti untuk pelaporan, baik itu kalian nanti menggunakan software Minitab untuk tugas akhir kalian ataupun misalkan untuk pelaporan di buku-buku kalian supaya lebih rapi, bisa kalian edit terlebih dahulu dengan tadi mengklik kanan ya di bagian komponen-komponen grafiknya. Ini juga grafik bisa kalian minimize ya, nanti bisa kalian open lagi yang ada di bagian bawah Windows Worksheet ini. Jendela worksheet ini ada cat, jadi tinggal ditekan saja dengan klik kiri yang non full screen ya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan bagaimana kita menampilkan diagram lingkaran. Kita klik graph, kemudian pilih pie chart, kemudian di sini kita pilih chart of unique values, kita klik kategori variable, kemudian kita pilih jenis kelamin, pilih select, kemudian klik agama, pilih select, kemudian kita klik OK. Nah, kalau ini tampilannya itu dia adalah jenis kelaminnya ini ya, dan juga agama itu dalam satu grafik. Kita kan sebenarnya nggak mau seperti ini ya. Ini juga bisa kita pisah dengan cara seperti ini. Ini bisa kita close. Kalau muncul tulisan seperti ini, kita klik no aja. Kita bisa klik graph, kemudian pilih pie chart, kemudian pilih data option, harusnya di sini ada ya kalau untuk yang tampilannya. Nah, ini dipilih multiple graph,
dipilih on separate graph. Jika ini digunakan kalau kalian ingin memisah grafik diagram lingkaran secara terpisah, jadi pilih on separate graph. Jadi di bagian multi graph pilih on separate graph, oke, kemudian klik OK. Nah, jadi di sini sudah tertampil grafik dari diagram lingkaran. Dengan cara yang sama ya, kita ingin menampilkan label dari masing-masing ini, tinggal diklik kanan saja pada diagram lingkaran ini, kemudian pilih add, kemudian klik slice label. Kita checklist frekuensi ya, kemudian checklist draw a line from label to slice. Nah, jadi ini kita sudah kelihatan ada berapa persen yang berjenis kelamin wanita, kemudian yang pria ada berapa persen. Sama halnya dengan kita melakukan pewarnaan ya, kita bisa memberikan warna pada label sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di bagian pria ya, misalnya di bagian pria sini, dengan cara kita klik kiri sekali, kemudian klik kiri lagi. Kenapa? Karena seperti ini, kalau kalian perhatikan, kalau saya klik kiri sekali, maka ini ada kotak putih kecil, dia menempatkan di semua lingkaran. Kalau saya klik kiri lagi, maka di bagian kotak putih di sebelah kiri ini tidak ditempatkan lagi, melainkan khusus untuk bagian yang kategori pria. Kalian bisa klik kanan, kemudian klik edify. Kalian bisa memberikan pewarnaannya dengan klik custom. Background colornya misalkan yang untuk jenis kelamin pria ini warnanya pink, kemudian klik OK. Kemudian untuk yang wanita dengan cara yang sama, diklik kiri pada bagian wanitanya, kemudian klik kiri lagi, klik kanan, kemudian klik edify. Pilih custom, kemudian background colornya misalkan untuk yang wanita dipilih warna biru, kemudian klik OK. Nah, jadi untuk pewarnaannya, triknya adalah klik kiri sekali pada bagian yang ingin kalian berikan warna, misalkan tadi wanita, maka kotak putihnya ini akan menempatkan di semuanya, kemudian diklik kiri lagi di bagian lingkaran di sininya, di bagian wanitanya, maka di kotak putih di bagian pria ini hilang. Tinggal diklik kanan, baru diklik edify. Seperti itu caranya. Sama halnya dengan yang kasut diagram batang, kalian bisa menghilangkan background warna abu-abu ini ya, dengan klik kanan, kemudian pilih edit figure region, kemudian dipilih custom, kemudian background colornya dipilih white, kemudian border and fill line-nya diklik custom, colornya juga dipilih white, kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Jadi putih, misalnya teksnya kekecilan, untuk yang bagian label kita bisa klik kanan aja di slash label di sini ataupun yang di sini untuk presentasenya supaya bisa besar. Klik kanan, kemudian pilih edit slash label, misalnya fontnya 12, dan juga jenis fontnya sesuai dengan tugas akhir, yaitu Times New Roman. Klik OK. Nah, maka di sini akan lebih kelihatan lagi. Kalian tidak mau memberikan judulnya, tinggal di delete saja. Jadi diklik kiri pada judulnya, kemudian di delete. Kemudian di sini di bagian kategori, apakah kita bisa menghapus kata kategori ini? Tinggal kita klik kanan, kemudian klik edit legend text. Nah, teks di sini judulnya kategori, berarti kita berikan keterangan, misalkan jenis sebagai penanda keterangan. Kemudian klik OK. Maka di sini akan berubah jadi seperti ini. Kalau kita sudah mengedit sesuai dengan keinginan kita, tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik copy cut, kemudian kita bisa paste di bawahnya.
rapi seperti yang kita inginkan kalau misalnya sewaktu-waktu kita membuat penyajian grafik dengan menggunakan Minitab. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait cara membuat grafik dengan diagram lingkaran dan diagram batang di Minitab.